Halo. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan menjelaskan tentang perlindungan konsumen di era digital. Perkenalkan, nama saya Yuandira, pemateri pertama. Saya Alamsyah dari materi kedua. Saya Intan Faira, pemateri yang ketiga. Saya Sakina, pemateri keempat. Halo, saya Yuandira, saya pemateri pertama. Yang pertama ada perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen. Yang pertama perlindungan konsumen. Konsumen itu gimana sih? Konsumen itu adalah suatu orang yang ingin membeli suatu barang atau jasa, yang dimana mereka harus menerima kenyamanan dan keamanan serta barang-barang yang mereka beli. Perlindungan konsumen menurut pasal ayat 1 UU nomor 8 tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjaminkan adanya kepastian hukum yang memberi perlindungan terhadap konsumennya. Hak-hak konsumen itu apa aja sih? Hak-hak konsumen itu berdasarkan UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang meliputi 1. Hak kenyamanan dan keamanan. Yang kedua, konsumen berhak melapor jika barang atau jasa yang mereka dapat itu tidak sesuai dengan pesanan. Yang ketiga, ada hak untuk memilih. Konsumen berhak memilih barang dan jasa yang mereka inginkan atau mereka pengen punya. Yang keempat, ada hak atas informasi. Konsumen berhak mendapatkan informasi tentang barang atau jasa yang mereka pesan melalui online atau offline. Yang keempat, ada hak untuk didengar keluhannya. Konsumen berhak menyampaikan pendapat, keluh kesah jika barang atau jasa yang mereka dapat itu rusak atau bisa menerima rektur kembali dengan alasan memang barang itu rusak. Hak atas pendidikan konsumen. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum bila dirugikan, termasuk melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri 2. Baik, perlindungan konsumen di era digital. Perlindungan konsumen di era digital merujuk pada seperangkat kebijakan, regulasi, dan praktik yang bertujuan untuk menjaga hak-hak konsumen dalam ekosistem perdagangan elektronik, termasuk keamanan transaksi, transparansi informasi, perlindungan data pribadi, serta penanganan sengketa seperti aduan justisia. Di era digital, aplikasi jual beli banyak dilakukan secara online melalui e-commerce, marketplace, atau media sosial. Meskipun kemudahan dan kecepatan, namun konsumen juga rentan terhadap penipuan, barang tidak sesuai, hingga penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap konsumen menjadi sangat penting. Dan tujuan perlindungan konsumen digital yang adanya menjamin hak konsumen, memberikan rasa aman dan nyaman dalam transaksi digital, mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas transparannya, mengatur penggunaan dan pelindungan data pribadi. Dan perbedaan pemahaman dalam pembelian offline dan online. Aspeknya yaitu ialah pembelian offline, interaksi penjual pembeli tatap muka langsung melalui aplikasi atau web. Pemeriksaan produk bisa langsung dicek fisik hanya berdasarkan foto, deskripsi yang penjual diperoleh oleh deskripsi online. Transaksi dan pembayaran tunai atau gesek di tempat transfer, e-wallet atau COD pengembalian barang umumnya mudah. Jika beli di toko resmi kadang sulit. Tergantung kebijakan platform, resiko penipuan lebih kecil karena ada toko fisik lebih tinggi jika tidak cermat. Oke, saya Intan Fahira, pemateri yang ketiga akan menjelaskan perlindungan konsumen, yaitu hak pemahaman dalam pembelian produk online dan offline. Apa itu? Yaitu hak ini yang berarti konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan jelas, agar dapat membuat keputusan secara sadar dan tidak dirugikan. Perbedaan pemahaman produk online atau offline, yaitu aspek online offline yaitu visualisasi produk hanya bisa dilihat foto atau video, kadang tidak sesuai dengan aslinya. Bisa kita lihat langsung dan coba produknya.
penjelasan produk itu hanya tersedia lewat deskripsi teks. Bisa minim informasi, bisa tanya langsung ke penjual dan meminta penjelasan rincian. Kesesuaian produk resiko barang tidak sesuai tinggi, langsung sebelum membeli risiko lebih kecil. Sumber informasi dari situs atau aplikasi, review atau testimoni kadang palsu, kadang dari brosur label fisik, atau penjual bisa langsung dicek langsung. Oke, studi kasusnya itu seorang konsumen membeli baju secara online tetapi produk yang datang berbeda dari deskripsi. Yang misalnya warna atau ukurannya yang salah. Hak yang dilanggar itu hak atas informasi yang benar dan hak mendapatkan barang sesuai pesanan. Dan tindakan yang harus kita lakukan, konsumen berhak meminta retur atau refund sesuai kebijakan toko. Oke, Transaksi online. Yang itu ada pertama, ada identifikasi masalah. Konsumen menerima produk atau baju yang tidak sesuai dengan deskripsi di toko online, baik dari segi warna maupun ukuran. Yang kedua itu ada langkah-langkah penyelesaian. Menghubungi penjual. Konsumen harus segera menghubungi penjual atau layanan pelanggan marketplace dan menyampaikan bukti pembelian, foto produk yang diterima, penjelasan perbedaan antara produk yang dipesan dan yang dikirim. Selanjutnya, menyampaikan permintaan. Konsumen dapat memilih salah satu dari opsi berikut. Ada retur barang, mengembalikan barang dan meminta penggantian sesuai pesanan. Yang kedua itu refund dana, mengembalikan barang dan meminta uang kembalian. Yang ketiga itu ada diskon, kompensasi. Jika konsumen tetap ingin menyimpan barang, bisa meminta potongan harga sebagai bentuk ganti rugi. Selanjutnya, mengikuti kebijakan marketplace. Marketplace biasanya memiliki kebijakan pelindungan konsumen yang mengatur batas waktu pengajuan komplain. Proses verifikasi dan cara pengembalian konsumen harus memastikan pengikut aturan ini. Misalnya, mengajukan komplain dalam waktu minimal 7 hari setelah barang diterima dan tidak merusak atau mencuci barang sebelum diretur. Dan selanjutnya, mediasi jika tidak ada solusi. Jika penjualan menolak bertanggung jawab atau tidak merespon, konsumen dapat meminta mediasi dari pihak marketplace. Jika masih belum selesai, konsumen bisa melapor ke lembaga resmi seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau disingkat BPKN, Dinas Perdagangan atau instansi permintaan terkait. Ketiga, ada hasil penyelesaian simulasi. Setelah dilakukan verifikasi oleh pihak marketplace, barang dikembalikan oleh konsumen melalui kurir. Dana pembelian dikembalikan penuh dalam 3-5 hari kerja. Ya. Adapun jenis perlindungan konsumen, yang pertama itu ada pelindungan terhadap hak konsumen. Konsumen berhak atas barang atau jasa yang aman, bermutu, dan sesuai janji. Yang kedua itu ada informasi yang benar dan lengkap tentang produk. Yang ketiga, mendapatkan kompensasi jika dirugikan. Yang keempat tuh ada dipilih dan dilayani secara adil, tidak diskriminatif. Yang kelima, kenyamanan dan keamanan dalam transaksi. Sekian video dari kelompok 6, kami akan menutupnya dengan pantun. Padi hilang tinggal jerami. Cakep. Bakar dulu hingga bersih. Cakep. Banyak materi kami sampai di sini. Cakep. Sekian dan terima kasih. Dadah. Bye. Dah.